KB dan selamat datang kembali di Bacotan KB. Pada Bacotan KB kali ini, gue akan menjelaskan atau memberikan contoh soal sisi lain e-sports. Tentunya karena di sini nggak cuma gue yang akan memberikan contohnya, tapi ada teman-teman gue yang sudah bergelut juga di e-sports dan mereka berbeda-beda job desk-nya. Karena gini, banyak banget orang-orang di sosial media yang selalu bilang bahwa e-sports itu kaitannya cuma di pro player sama di caster. Setelah itu sama yang bikin event. Udah, sebenarnya nggak cuma itu. Sebenarnya e-sports lebih luas daripada itu. Ada banyak banget pekerjaan atau job desk yang di dalam e-sports yang mungkin banyak banget yang belum tahu. Mungkin seperti contohnya ada yang namanya observer, lalu ada juga yang namanya show director. Pokoknya banyak banget. Dan pada kesempatan hari ini, gua juga langsung bersama dengan teman-teman dari Revival TV dan teman-teman e-sports lainnya akan menjelaskan secara langsung nih untuk semua legends yang lagi nonton video gua tentang apa aja sih sisi lain e-sports atau pekerjaan macam apa sih yang dikerjakan oleh sebuah kantor e-sports. Lalu mungkin kalian juga kayak mikir gitu loh, kira-kira jurusan gua di kuliah atau studi gua di kuliah itu cocok nggak sih sama e-sports? Nah, karena gua juga di sini bakal nanyain soal studi mereka yang sudah berkecimpung di dunia e-sports. Langsung aja kita interview satu-satu yuk. Halo, gue Agistira Denika. Gue sebagai videographer, fotografer, video editor, atau lebih simpelnya content creator di Revival TV. Gue mau sedikit cerita tentang gue kuliah di manajemen informatika, tapi gue sangat suka dengan game. Kuliah gue beberapa kali ada yang keganggu dengan game. Secara omongan gue nggak bisa bagi waktu, tapi gue nggak nyangka e-sport sekarang sekembang ini, dimana gue bisa kerja atau dibiayai dari e-sport tersebut. Apa kabar, Be? Oke guys, jadi gue Latif, gue di sini di Revival TV. Gue bekerja sebagai event director sekarang, dan sebelumnya gue jadi project manager juga buat event-event yang berjalan. Gue studi di BINUS, jurusannya itu Sistem Informasi dan Manajemen. Jadi kalau ditanya ada sangkut pautnya dengan kerjaan gue di sini, sebenarnya ada kayak lebih manajemen, bikin sistem kerja segala macam. Udah satu, gue belum lulus. Halo, gue Alif. Gue di Revival TV sebagai scriptwriter. Gue dulu kuliah jurusan ilmu komunikasi. Halo guys, gue Reza. Gue HR di Revival TV. Kerja gue di sini, gue make sure operational semua divisi lancar jalannya, kebutuhan manpowernya lancar, jadi bisa bagus buat event e-sports kita di Indonesia. Pokoknya peran gue penting banget dah di sini, gitu. Kalau nggak ada gue susah dah anak-anak. Gue kuliah dulu di Unisba, Universitas Islam Bandung di jurusan ilmu komunikasi. Halo, gue Billy, gue karyawan di Revival TV. Pekerjaan gue di sini gue ngamanin kantor, dan kalau misalnya kantor ini gak ada gue, wah berantakan banget ya, kacau. Dan semoga gue kerja di sini gue bisa, gue dulu nggak sempat lulus, nggak sempat ke sekolah SMK, tapi gue berharap gue kerja di sini bisa buat sekolah ambil jurusan paket C atau lanjut ke kuliah. Halo, gue Apip. Gue di Revival sebagai head talent sekarang, cuman besok nggak tahu jadi apa lagi. Gue dulu kuliah di London School, cuma belum lulus lah. Tapi yang penting kerjanya aja gimana. Halo, nama gue Claudia. Gue bekerja sebagai talent manajernya di Revival TV. Gue talent lo kan, Be? Iya, manager. Oh iya, salah ya kalau Manager. Dulu gue kuliah jurusan perhotelan, kitchen. Tapi nyasar ke sini. Hai, nama aku Neri Zaya. Aku kerja di sini sebagai finance-nya Revival. Saat ini aku juga masih kuliah, masih lulusan S1 sih, akuntansi juga. Dan menurut aku kerja sambil kuliah itu bisa kok, kalau kita percaya, kita yakin, kita mampu kok. Gue Julius, biasa dipanggil Justin. Terus lu mau nanya apa? Gue di sini sebagai live stream broadcaster. Udah punya semua ya, kalau lu lihat di Revival TV live pasti gue orang yang ngerjain broadcasting staff lah. Studi gue komputer akuntansi, nggak nyambung kan, mampus.
Halo, gua Muhammad Fadila Juliantara. Orang-orang bilang gue ini Parto Oye, nama beken gue di e-sport Parto Oye. Gue biasa di sini ngerjain League Operation e-sports. Kalau lu mau tahu, kuliah gue adalah manajemen keuangan. Kagak nyambung ya. Udah itu kuliah gue. Dan gue udah lulus, gue 1 men. Keren kan? Halo semuanya, gue Benet dan gue di sini sebagai salah satu member dari Revival TV. Gue mau ngasih tahu aja bahwa gue di Revival ini sebagai salah satu orang yang megang admin, nggak jadi admin di fanpage dan juga Instagram atau media sosial dari Revival TV. Dan untuk studi, gue ngasih tahu kalian bahwa gue adalah salah satu orang yang nggak ngelanjutin kuliah dan gue cuma lulus SMA aja. Tapi gue berharap dan gue juga senang banget bisa jadi bagian dari e-sport Indonesia. Halo, gue Tira Visida. Ini teman-teman AKB semua ini yang nonton ya. Oke, gue biasanya yang ngebuat konten-konten Revival TV. Tadinya gue sendirian, sekarang udah punya tim. Dari sini juga ada Benet nih. Nah, itu yang ngebuat konten-konten Revival tadinya gue. Dan sekarang ini juga gue lagi ngedit nih. Gue bukan cuma editor doang, tapi gue seorang content creator di Revival TV. Pendidikan gue sendiri itu sebenarnya agak melenceng sih. Gue berawal dari manajemen ekonomi, tapi emang gue hobinya dari kecil sih emang suka ngedit-ngedit foto dan desain. Halo, gue Gary, gue dari Dunia Network. Sebagai seorang jurnalis dan juga sebagai guild leader, gue membawahi para kontributor atau para penulis lepas. Saya juga seorang talent di Revival dan saat ini masih sebagai MC official dari MPL Season 3, caster juga. Dan gue adalah lulusan Trisakti, gue dari ekonomi manajemen. Hai, gue Rizky, gue divisi merchandise. Gue sekarang ngurusin seluruh merchandise yang ada di Revival dan gue dulu kuliah di Brawijaya jurusan administrasi bisnis. Hai guys, kenalin gue Sense, gue CEO dari Revival TV. Gue di pihak presiden observe semuanya, supervise semuanya pastinya, mau ngejawab sebagai CEO. Dan dulu gue nggak sekolah. Seriusan? Ya literally, gue demennya sih building company, passionnya ngumpulin orang. Jadi dari dulu emang ngelit tim banyak banget, organisasi segala macam gitu, gue selalu ngelit. Dan sekarang jadilah Revival TV. Di samping passion gue yang di e-sports dan gue juga support Emo Naik Jakarta. Nah, jadi menurut kalian gimana Legends? Karena ternyata di Revival banyak banget studi kuliahnya atau studi yang dia ambil ketika masa SMA atau SMK tidak sesuai dengan job desk mereka yang sekarang. Yang artinya mereka belajar lagi dari nol. Kita bisa ambil contoh kayak videographer, fotografer, lalu ada editor dan segala macamnya. Mereka mungkin sudah punya passion sejak mereka di zaman SMP atau SMA karena mengedit itu bisa dibilang adalah bagian dari kurikulum sekolah ya. Waktu itu Photoshop dan kalau nggak salah kayak movie maker atau semacamnya. Tapi balik lagi sih sebenarnya bukan tentang title yang kalian miliki, bukan tentang jurusan yang sedang kalian minati sekarang, bukan tentang pelajaran juga yang kalian ambil, tapi tentang passion kalian. Sejauh mana passion kalian terhadap sesuatu, nggak cuma e-sports tentunya. Karena mungkin walaupun gue spesifiknya di e-sports di sini, tapi passion itu orang-orang berbeda. Jadi buat yang nonton video ini, ya lakuin aja apa yang sesuai dengan passion lo. Kalau seandainya kalian masih belum menemukan uang atau menemukan profit yang menguntungkan dari passion kalian, mungkin sudah saatnya kalian mengganti passion baru yang mungkin tidak terlalu jauh juga dengan passion kalian yang lama. Kita ambil contoh aja, kalau seandainya kalian suka main game, bisa aja kalian jadi developer game. Kalau seandainya kalian punya ide dan modal untuk bikin gamenya tersebut, well, walaupun memang harus bekerja sama dengan beberapa desainer, beberapa publisher, dan juga beberapa influencer untuk memasarkan ya dagangan kalian atau game kalian. Nah, kalau di e-sports kalian sudah bisa lihat sendiri tadi contohnya banyak banget. Dan ya sebenarnya kalau kantor sebuah penggerak e-sports terkadang memang beda, terkadang lebih kayak kantor korporat biasa. Kita ambil contoh RRQ, EVOS, lalu tim apalagi tim yang udah profesional, Boom ID, Onyx. Mereka ada infrastrukturnya, mereka ada hierarkinya, mereka ada CEO-nya, ada manajernya, ada segala macamnya, bahkan playernya. Player itu bisa dibilang yang bakal mainnya aja, dia bakal jadi ujung tombak, tapi bisa dibilang nanti yang di belakangnya si sponsor, si CEO, manajer itu yang bakal jadi supportnya. Ya basically bisa dibilang ini kayak
simbiosis mutualisme. Ya intinya e-sports itu nggak cuma pro player, caster, terus live streaming, YouTube segala macam. Kalian juga kayak masih bingung gitu loh. Pada faktanya banyak banget orang yang cuma tahu e-sports tuh soal pro player, soal caster, dan ya yang sisanya itu ya cuma ya seperti PH atau production house dan segala macamnya. Padahal kalau production house bergerak di e-sports, ya mereka adalah bagian dari e-sports, mereka penggerak e-sports, mereka pejuang e-sports. Jadi jangan selalu mengkotak-kotakan bahwa pro player dan caster itu cuma satu-satu tempat di e-sports. Apalagi ngomongin e-sports, freelance itu mungkin banyak banget dibutuhkan. Jadi kalian bisa kok nge-explore. Kalau kalian punya passion di fotografi, kalian bisa aja ikut di sebuah event untuk menjadi seorang fotografer, dan itu kalian dibayar. Simple. Oh, buat kalian jangan ragu nanya ke gue, mungkin ke DM juga, atau mungkin gue juga sering sebenarnya nge-share di instastory gue. Dan ya itu kayak lowongan pekerjaan dari berbagai macam production house atau industri, atau seperti kantor-kantor e-sports yang memang ya bergerak di e-sports gitu loh. Gue cuma nge-share doang, nanti kalian yang ya harus ngirim CV dan segala macamnya. Jadi buat kalian yang selalu memandang bahwa e-sports itu sempit, cuma caster pro player, well, welcome to the new world, dimana sisi lain e-sports ternyata lebih luas daripada yang kalian pikirkan. See you. You never see it coming. You say that my mind is too fast for eyes. You're done, but the time is hit you, you're not surprised. Gue ngomong apa sih ya, kayak makin jauh makin bingung.